apa kabar? Baik. Anjeli, apa kabar? Baik. Ika, apa kabar? Baik. Oke. Guys, kita mau cerita-cerita soal pengalaman mistis atau horor. Kalau dari gue pribadi, horor pertama kali yang gue rasain itu waktu gue SD. Kelas berapa ya? Gak tau, gue lupa SD. Jadi gue tuh abis dari jatuh dari pohon sukun, cetit tangan gue, pakai kain tuh diginiin. Terus gue tidur, gue malam-malam kebangun. Ngeliat di pintu kamar itu, mata gue tuh kayak agak rabun gitu, atau emang belum sepenuhnya sadar dari bangun tidur, tapi ada kayak cahaya itu gini-gini gitu. Kayak kunang-kunang gitu banget. Putih, gini-gini, kayak Layang-layang tentakel gitu. Oh kayak Tapi gak jelas, buram. Gara-gara itu tidur lagi gue, balik. Gak jadi mau ke toilet. Itu pertama kali gue. Tapi setelah itu lu gak digangguin bang? Enggak. Itu pertama kali gue kalau misalkan bicara soal apa yang gue rasain, soal yang namanya horor. Nah, selebihnya paling kayak di rumah sendiri malam-malam ada suara orang mandi, padahal nggak ada. Semacam gitu. kayak Tapi air gemericik gitu nggak sih kalau kayak orang? ya kayak pakai gayung, zaman dulu kan gayung Iya. gitu loh. Tapi nggak ada yang mandi gitu. Tapi itu dulu banget sih, masih kita sekolah, gue masih sekolah SMP ah. Gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, normal di rumah. Di rumahnya sekarang. Iya. Lalu lu gimana, ada nggak? Gua ada sih dulu, tapi Kayak gimana? gua cuma sempet diikutin. Diikutin? Itu gua berawal dari ngeliat mbak itu ya, mbak Kunti. Oh, Dia- Neng. Oh, ngeliat? Kalau gue nyebutnya Neng kalau Kunti. Gua ngeliat di rumah dia tuh lagi di atas pohon ceritanya. Hah? Gua tuh pulang jam 1 malam dari warnet. Dia anak warnet ya. Jam Dulu, 1 malam ya? jam 1 malam. Bukan pagi tuh. Bukan. Ada lah di daerah itu loh, deket PU, Iya, PO tahu pohon gua. gede, deket gedung Graha Mandala. Oh Oh, iya. iya. Nah di situ gue ngeliat pertama. Itu umur berapa lu? 2 tahun kemarin. 2 tahun. 2 tahun Berarti kemarin. 2018. 2018 lu dari warnet keluar, lu jalan kaki naik motor. Naik motor. Naik motor. Boncengan Berdua. Jadi teman-teman lu lihat semua. Itu 2 motor, gue boncengan, yang satu sendiri. Bertiga ngeliat semua. Bertiga semua semua. Bertiga ngeliat semua. Ngecek nggak itu beneran atau prank? Langsung ngebut lah bang. Gitu. Maling satu di atas pohon gelantung. Bisa nggak digambarin kayak apa gitu beneran? Putih warnanya. Ah. Putih, gelantung mukanya nggak terlalu jauh ya kan. Pas ngeliat, astagfirullahaladzim, ngeramein gitu kan. Ngebut langsung ke aspal. Dia duduk Duduk gelantungan, duduk di pohon itu. Oh, ya. warna putih kayak gitu. Udah kelar dari situ, sampailah di depan KFC. KFC mana nih? Predator. Ah, Nah, di depan KFC Predator kan ada warung sih. Ya. Nah, gue mampir warung itu. Ah. Tapi posisi di situ gue nyium baunya sendirian. Baunya kayak gimana? Baunya kayak bunga kantin gitu. Bunga kantin yang Bau kuburan baru gitu iya ya. gitu, bau kayak gitu. Terus? Setelah itu udah akan balik, kelar. Nah, besoknya gue nggak lewat situ lagi. Tapi anehnya setiap gue lewat dulu flyover MBK belum ada dulu. Lu kenapa sih? Gimana? Dulu tuh belum ada flyover MBK dulu tuh. Iya, belum ada. Ada kan sebelum SD dealer. Ada di bawah yang sampingnya. Nah, dulu pas waktu itu setelah besoknya, setiap gue lewat situ pasti gue nyium. Nyium bauan yang sama. Setelah itu, Setelah besok harinya tuh. besok harinya, Nah, besoknya lagi besok lagi setiap lewat situ kecium terus. sampai sekarang? Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Enggak lagi. Pokoknya setiap gue lewat dealer itu pasti kecium. Gitu ya. Baunya kecium udah 3 harian. Hah? Sampai gue lewat situ atau gue pulang les, kan gue dulu les. Nah, sampai gang diikutin. Maksudnya diikut itu dari baunya gitu. Baunya nempel. Nanti kalau gue udah masuk gang, hilang baunya. Baunya hilang, besoknya gitu lagi. Entah gue dari mana pulang dari les, kan gue les di Homan, di dekat Lungsir. Gue balik entah dari mana, entah dari kogaknya atau entah dari Pasti. mananya, pasti gue kecium. Gitu ya. Sampai depan gang. Udah masuk ke enggak, pas hari hanya sebelum pas minggu tuh. Enggak, sebelum pas minggu. Hamil mas minggu. Hah? Pada hari apanya tuh lupa gue. Itu diikut sampai depan gerbang. Baunya doang tapi. Baunya doang. Enggak nampak lagi. Enggak, dia nggak nampak, cuma baunya doang gitu. Baunya tuh bikin deg-degan aja. Sumpah ngeri bener. Udah itu hari hanya nih pas minggu. Hah? Di situ gue diikutin sampai masuk dalam rumah. Gue buka gerbang, baunya masih kecium. Gue naikin motor ke rumah, bikin gerbang, ngambil ngejerit gue. Baca Al-Fatihah yang gue bisa. Masih baunya lagi. Baunya, kenceng tuh baunya. Apa kayak
nyengat bener, mau sampai merusuk ke dada Tapi gini. itu terakhir. Itu terakhir. Cerita gimana cerita? Jerit gua sampai emak gua keluar sama adik gua bukain pintu. Apa kata malu? Ngapa bang, enggak gua jawab. Dia bilang, alhamdulillah punya lagi McD nih kawan. Kosong kan, itu belum mandi gitu gua. Itu mending nanti. Ya gua belum mandi bang dari sore. Enggak, temenin gimana maksudnya? Maksudnya emak kan mandi di pintu ini, pintu dapur. Nah gua di kamar mandi gua di situ kan. Gua dimandiin sekalian. Enggak, Tapi adek lo apa emak lo nggak nyium juga tuh? enggak nyium, Cuma lo doang. cuma gua doang. Udah cuma cerita orang juga nggak ngerasain. Enggak. Tapi ada cerita gua ngobrol sama kawan gua. Ah. Lu mau ikut gua enggak nih? Gua anehnya setiap gua lewat dealer ini pasti nyium. Gua ajak dia bener nyium. Dia juga. Dia juga nyium. Oh iya ya. Bis itu udah. Bis juga. Bis dia ngomongin gua. Gua yang Gua gitu. dia. Gua kayaknya ikut juga kalau percaya. Coba kan? Iya ya. Memang bener bang. Setiap lewat situ nyium dia. Udah Dan- itu gua mandi kan, mandi. Gua sholat. Hmm. Udah gua sholat. Dulu gua HP gua Samsung kecil. Hmm. Adik gua yang baru megang Android. Hmm. Karena HP gua rusak. Samsung apa zaman dulu? Samsung licek lah namanya. Yang cuma bisa kecil, SMS Iya, tuh ya. Yang kecil itu ya? Oh, iya. Tapi bukan buka tutup. Adik gue cuma megang Android, HP gue rusak Android. Gue tidur sendirian bang. Jadi ini kamar gue, samping kamar gue tuh ada gang Hmm. buat gudang naruh Oh, alat-alat. iya, lah. iya, iya. Di situ gue mau tidur nyium. Nyium lagi. Nyium lagi jendela gue tetap Sama. itu. Hah? Sama. Apanya? Baunya. Baunya sama. Bau sama, bau bunga-bunga gitu. Gue Lu nggak ngecek lu apa pakai Enggak. emak lu nyemprotin parfum waktu Enggak. nyetrika apa apa? pas marah pas gue pulang itu. Makanya masuk pulang malam terus gitu dia. Nama Jerman sama emak-emak ya kan. Udah itu namanya anak muda kan. Gue paling HP adik gue tuh gue pinjam. Paling apa pinjam ini? Ya paginya Manggil. minjam, paginya bilang minjam. Oh. Cuma pas malam itu langsung gue ambil aja, nusuk handset dari SoundCloud itu gue denger Yasin. Terus juga gue tutupan selimut, akhirnya ada kan ketiduran juga gue kira. Oh, intinya itu mau tidur ceritanya gitu. Ya, oke. Dan terusnya udah nggak lagi, apa masih? Apa kadang-kadang? Besoknya gue di mandiin emak gue, Hmm. buka kantil, Terus? dia nggak diikutin lagi. Oh, Iya iya. toh. Sama emak gue, gue nggak percaya, tapi emak gue macam ngoceh. Gue takut sama emak gue pada ngoceh. Kalau lo jadi gimana? Nggak ada sih. Tapi ya pernah denger aja. Benernya kayak gimana? Kan pas itu kan itu malam-malam. Nah, papa gua tuh baru pulang. Terus kayak bawa makanan gitu kan. Nah, kan makan jadinya makan rame-rame. Habis itu gue tuh mau pipis. Terus pas pipis itu kayak ada suara gitu. Kayak suara kucing, Terus? tapi kayak bayi di belakang rumah. Suara kucing tapi kayak bayi. Iya, Kucing kan- berarti. Iya, kucing kalau kunci kampung emang berisik. Iya, emang kayak gitu. Hmm. Suaranya kayak gitu kan. Nah terus gak lama dari situ mama gue tuh ke belakang juga pipis. Abis itu gue bilang kan kok apa? Ada Kok, suara. kok itu dari tadi sih nggak berhenti. Iya. Terus katanya biarin aja tuh suara kucing. Terus pas udah nyampe dalam katanya itu suara kuntilanak tuh. Jam berapa itu? Jam 9. Jam semalam. Tapi emang sering tau. Di situ. Iya, soalnya Aduh. di belakang rumah gue itu kan. Berarti dia penghuni situ. Iya, soalnya kan belakang rumah gue tuh Apa? itu pohon-pohon biasa, tapi di samping rumah gue itu tetangga Hmm. itu tuh pohon-pohon bambu Hmm. di situ, jadi sering bunyi, sering banget. Bersuara. Iya. Ya, setahu gue sih kalau misalkan Juga. hewan di tengah malam, mau itu bebek, mau itu ayam, tapi di tengah malam peliharaan, ya bisa itu jelmaan. Iya. Iya sih. Kalau kata orang dulu, jelmaan. Nggak mesti kuntilanak. Tapi katanya tuh itu suara kuntilanak nangis. Kayak gitu ya. Iya. Kok bisa tahu sih suara kuntilanak nangis? Kata orang dulu. Iya. Samping rumah lu ada yang lagi bunting nggak? Lagi hamil. Iya, karena Oh. sejarahnya gitu. Iya ada. Terus dia tuh meninggal di situ. Gak lama dari situ. Baiknya. Bukan, ibunya Ibunya. sama anaknya. Lagi Hamil. Lagi hamil dan lahirin apa enggak? Enggak lagi hamil. Lagi hamil meninggal. Mm, Meninggalnya karena Sebelum Nggak tahu tragedi sakit. itu apa sih sudah tragedi suara? sudah. sesudah. Iya, emang sering disebut. Kan rumah gue tuh di tengah-tengah, di sini suara, di sini suara. Ya, Cuma tetangga lu ada yang lagi hamil Hmm. dan ini meninggal.
Tapi kalau cerita hamil yang berhubungan dengan hamil mistis ya, gue tuh KKN. Gue KKN di desa. Penari. Enggak, gue serius nih. Ini iya juga ya sebenarnya. Enggak, gue KKN 2015. Situ gue KKN. Nah, karena gue orangnya suka main, jadi ke posko ini. Jadi mereka gantian main posko ini. Tahu mereka datang tuh pengen ngajak gue ke posko yang horor. Memang ada. Tapi sebenarnya emang dilarang bang. Bukan dilarang sih, emang mereka dapet sial aja. Jadi kita mau bantuin ke sana gitu. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, ternyata di desa sebelah gue itu katanya ada yang hamilnya hilang. Bayinya. Oh diambil. Iya, lagi hamil nih gede, tapi hilang. Bayinya. Kayak gitu. Kempes lagi perutnya. Itu satu. Setelah denger dari mereka gitu kan, habis itu kita jalan malam itu kondisi jam 8-an kayaknya sih. Nyampe sana hampir jam 9. Nah, di sana itu ternyata gue kan UIN. Kan muslim semua. Nah, di desa KKN-nya itu ternyata apa namanya? Yang punya lurahnya itu non muslim. Non muslim. Nah, yang punya non muslim gitu. Nggak tahu nih kenapa bisa kayak gini, gue nggak tahu lah ada kesalahan kayak gimana kan. Tapi mereka bertahan di situ. Auranya memang beda. Dan salah satu dari anggota KKN di desa itu ternyata bisa juga ngeliat. Oh, kawannya? Enggak, yang KKN di situ. Iya. Cewek bisa ngeliat. Nah, katanya lagi bangun tidur dia ngeliat ada salah satu anggota KKN-nya itu kayak tidur di apa namanya, dibimbing banget. Oh iya. Dibimbing ke arah sumur tua. Oh, Digiring gitu. Di ke arah sumur tua biar masuk ke situ. Untungnya dia nolongin narik. Oh, kalau bisa gimana? Kayak gitu. Dan itu gue ditunjukin satu video. Itu video lagi anak lagi beres-beres. Kayak beres-beres apa gitu. Dia ngerekam iseng, cuma durasi 6 detik. Lagi ngerekam, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diliatin. Pertama, dia nunjukin ya kayak gini nunjukinnya. Lihat nih ya, fokus nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ngerti gue apaan. Lihat lagi sekali ya. Liatin ada kelebet putih lewat-lewat. Iya. Gue hitungin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru berapa detik doang. Siang bolong. Sampai bener-bener emang ada. Kayak seng. Padahal gini doang kameranya. Anak-anak lagi beres-beres apa-apa segala macam. Iya. Gitu. Tapi Serem dia juga nggak ya. nampakin diri bang. Nggak pernah nampakin. Dan dosen-dosen sampai ke sana nyaranin buat pindah, tapi mereka tetap bertahan karena belum ada cerita anak KKN di sana yang bertahan sampai selesai. Dan mereka pengen selesai sampai akhir kompak. Selesai. Iya. Udah pemecah rekor berarti. Nah, kalau lagi gimana, Ika? Kalau gue sebenarnya nggak ada sih yang terlalu mistis gitu, cuman kalau misalnya kayak keseharian nih, kayak kita ibarat tidur sendirian di kamar gitu ya. Jujur gue sampai sekarang belum berani tuh tidur sendirian di kamar. Karena Lu tidur sama siapa? sama orang tua gue, cuman beda kasur tapi dalam satu kamar yang sama gitu. Gitu. Jadi kan dulu tuh waktu sebelum kakak gue belum punya kamar, gue tuh tidur berdua kan sama kakak gue waktu dulu banget udah lama. Terus pas dia udah punya kamar, gue tidur sendirian dong. Nah, nggak tahu kenapa setiap kalau gue tidur sendirian tuh horor aja gitu loh mimpi gue tuh. Padahal gue tuh udah baca doa tidur gitu kan. Pokoknya udah ngejaga lah ibaratnya, tapi selalu aja horor gitu kan. Terus pernah suatu ketika kayak pas tidur mimpi horor, terus gue nggak bisa bangun dan gue kejebak di dalam mimpi itu. Ini Kayak lo mau bangun tapi gak bisa gitu loh. Antara gue juga pernah kayak tidur sama sadar tuh tengah-tengah. Gitu, iya kayak gitu. Gue sering gitu gue. iya gue pernah Sering gue. mau nutup mata Ya kan, nggak pernah kan? bisa. Mau nutup mata Mau kayak teriak, ada nggak bisa. gitu ya. Mau nengok, nggak bisa. Mau gerak tuh nggak Tapi bisa. gue sering kayak gitu bang. Jujur gue kalau tidur nggak bisa ngadep selain kanan. Ya kan emang Gue kalau ngadep kiri gue mimpi buruk. emang kayak gitu perasaan. Tapi memang bener kalau gue tidur ngadep kiri gue mimpi buruk. Kalau gue tidur telentang pasti ketindihan. Oh iya. Ketindihannya Iya. aneh bener. Kan gue kan orangnya suka insomnia sih. Tidur jam 2, jam 3 kan. Nah, pernah nggak sih bang lo ngerasa mata berat bener? Ngantuk. Lu lagi cetan, Iya. main game. Lu biarin aja HP sambil telentang kan. Terus lu baru kayak menjem gitu. Baru menjem tiba-tiba lu ketindihan. Dan lu sadar lu baru menjem, tapi lu nggak bisa gerak. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa ngomong dalam hati. Iya. Berdoa dalam hati. Yang Wah, apa yang bisa disebut ya? Wah, Minta Allah Akbar. Tapi
anehnya kalau gue baca doa dalam hati, kuping gue makin dengung, kayak ditindih gitu. Tapi nggak lama. Lama bener gue ketindih cuma bentar. Lamanya berapa lama? Pokoknya nih gue tidur nih kan, baru mau kunci mata kemudian gue baca doa nih kan, yang gue bisa semakin dengung tiba-tiba gue tuh sadar kayak gue lepas dari situ, ditolongin adik gue. Kalau nggak bapak bangun gitu. bangun. Gue bangun nih, setek napas ya kan, gue keluar minum gitu, tapi harinya beda. Tiba-tiba ada yang lagi nonton TV, tiba-tiba ada kejadian aneh di rumah gitu. Tindihan gue pas sadar itu, ternyata gue belum sadar, jadi gue masih tidur. Masih mimpi. Jadi mimpi di dalam mimpi gitu. Iya, masih mimpi dan ketindihan lagi dalam mimpi aja. Sering bener gue. Double. Sering bener sampai kalau udah ketindihan lagi tuh ya, gue paksa gini-gini, gue sadarnya sendiri. Gue ngelawan gini, kayak gue gerakin ngelawan sambil bar gitu. Itu kapan? Sering tiap malam kan kalau gue tidur. Iya, sering gue kalau tidur sendirian pasti kayak gitu. Lo sama kayak dia lama atau enggak? Lama sih, kerasanya tuh lama. Padahal Tapi sadar sebentar. sendiri? Iya, sadar sendiri. Cuman ya itu lama. Kayak baca apa gitu-gitu dulu. Udah itu gue udah kebangun itu ya, udah sadar. Bener-bener sadar, udah sesek, dada kan. Habis itu udah gue nggak berani ngapa-ngapain lagi. Kan kalau ketindihan itu ada dua, ada yang secara medis, ada yang secara memang bisnis kepercayaan sih. Ini kalau medis mah bilang ke medis. Tapi kalau gue ketindihan tuh yang gue rasa itu perasaan itu, misalnya kita miring nih tidurnya, perasaan gitu tuh sebelah sini tuh kayak ada penampakan kalau gue. Iya, kalau gue kayak lagi dudukin dada gue. Jadi kalau gue ketindihan tuh perasaan gue di belakang atau di samping itu kayak Ada orang. Iya, kayak ada Sesuatu. penampakan lah pokoknya. Iya. Jadi perasaannya takutnya di situ, bukan perasaan yang kayak gimana ya? Maksudnya ya sama. Kayak napasnya susah, teriak nggak bisa, gerak nggak bisa. Cuman perasaan gue itu sebelah atau di belakang ada penampakan gitu aja. Tapi nggak lama sih. Tapi lu nggak mimpi. Nggak. Kalau gue mimpi, anehnya ketindihan. Kalau mimpi nggak mimpi gue nggak ingat. Pokoknya nggak enak aja kalau mau tidur lagi kayak gitu. Kalau lu sering mimpi buruk, apa ya? Mimpi buruknya apa contohnya? Gak tau sih, gue lupa. Pokoknya kayak entah gue yang dikejar-kejar apa gitu, jadi kayak gue ngos-ngosan, terus kayak gue mau bangun tapi nggak bisa. Tapi gitu kalau kan. sendirian? Iya, kalau sendirian. Tapi kalau sama orang ada temennya tidur, enggak. Kayak ya Normal. normal. Kayak gue nggak pernah tidur sendirian. Gitu sih. Kenapa sih? Gue kalau ketindihan tuh emang ampun gue bang. Ya, Tapi capek gue. Ya bisa jadi karena capek. Gue nggak tahu sih, nggak persis. Cuman medis ketindihan tuh setahu gue nggak bahaya dah. Nggak boleh. Penting dilawan aja, jangan sampai pasrah gitu aja. Ya kalau pasrah, nah juga ngeliat matahari lagi kan biasanya. Tapi pengalaman mistis yang pernah gue alamin sama teman-teman ada. Apa tuh? Jadi sama teman-teman kita orang alamin bareng kayak gitu. Jadi gue waktu itu masih masa awal kuliah tuh sering ke Bandung. Bandung. Nah suatu ketika kita orang sebes berangkat ke Bandung PP gitu kan, ada acara di perjalanan. Jadi ada cewek dia ini anak Tanjung Bintang, terus dia ngikut di bus sampai di kapal Grimis. Kita orang udah naik kapal Grimis. Nah yang tadi kita orang pengen lihat, tau lah kalau misalnya baru ke kapal itu gimana nyebar kan, mana kita orang satu bus itu belum tuh pernah naik kapal kan. Jadi kita orang keliling di pinggir gitu kan, Grimis gitu. Nah pada masuk ke dalam, ada satu cewek yang cengar-cengir gini, cengar-cengir. Nggak kenal. Ya di pinggir itu, pinggir kapal itu. Ya udah kata gua, ayo masuk kata gua. Bukan dari itu temen. Apa maksudnya? Bukan dari grup, bukan dari Satu grup. masih satu grup. Cengar-cengir. Satu bus itu. Iya, cengar-cengir. Cuman belum sadar kenapa nih anak. Gitu. Akhirnya ya masuk, pokoknya gue ingetnya dia masuk, udah gitu, nggak ada apa-apa di kapal. Sampai di Bandung, sampai kita orang nyater angkot buat ke Lembang gitu kan, ke Sapulidi. Nah di angkot kita orang empat-empatan tuh. Ya wajar satu bus jadi dua angkot kayak gimana sih? Nggak tahu gue lupa. Nah di angkot gue itu si cewek ini pingsan. Cewek yang di Grimisan itu. Yang cengar-cengir di pinggir kapal tuh dia pingsan. Dia pingsan.
langsung kan, jadi kan angkot tahu dong nyamping, Iya. ya kan, nyamping ya kan. Duduknya nyamping. Nah si cewek ini di tengah-tengah, kebetulan ada dudukan juga, ada tas, jadi dia bisa agak tiduran gitu loh. Maksudnya biar posisinya nyaman gitu kalau pingsan kan. Nah bangun langsung gini, Nih, matanya melotot, demi apa? serius. Terus angkot heboh gitu. Iya, ya cewek-cewek pada teriak apa segala macam. Nah gue di pinggir di pintu yang apa Oh iya, itu gantung. ya. Iya kayak gitu, kayak kenek. Nah, parahnya gitu orang sama Roman kemarin kalau ingat. Iya, gue berdua sama Roman itu yang sama rombongan. Parahnya angkot biar kita orang biarin jalan. Apa gimana? Kita orang biarin jalan terus nggak berhenti. Nah, jadi dia nih kayak gini lah apa segala macem. Terus kita orang berusaha komunikasi sama temen yang paham. Jadi ibaratnya kalau misalnya rukyah nih ya, ini rukyah online. Diapain nih? Gini. Udah bacain. Coba dengerin. Jadi di loudspeaker. Dia apa namanya? Jadi HP itu di loudspeaker yang dari jarak jauh dia bacain apa gitu ke cewek ini. Bisa lagi. Oh pingsan doang. Sadar. Sadarnya pingsan. Nah, pingsan, bangun normal. Bangun doang. Gak tau gua masih diangkut aku udah sampai gitu. Pokoknya intinya dia sadar, ya udah kita anggap selesai. Iya. Kita anggap selesai, udah nggak dimasukin lagi kan gitu kan. Di villa ngeliatin acara kelar, terus balik ke Lampung. Pokoknya masih normal lah gitu. Kebetulan gue yang jagain sebelahnya. Sampai di Lampung, di Panjang, ada tukang buah kates. Dia minta beliin 2, ya udah gue beliin 2. Satu dimakan abis, cepet banget. Satunya baru 1 gigitan. Baru 1 gigitan, dia baru sadar, siapa ini jorok bener? Buah kates udah digigit nih. Gitu. Oh, dia nggak sadar kalau dia, padahal dia yang makan gitu kan. Artinya berarti dari Masih kemarin ada. keluar masuk keluar masuk kayak gitu. Nah sampai di tempat kontrakan teman, ya udahlah kita undang lah teman-teman kemarin yang bantuin buat apa namanya jarak jauh itu. Nah datang mereka nggak tahu gue tanya kayak gimana. Jadi ini ruangnya nih ramai nih, satu surupan gitu kan. Yang di pintu di kotak pintu dia masuk langsung gini deh, assalamualaikum. Tak langsung pingsan, temennya udah siap di belakang buat Madahin. tak gitu. Jadi gini dong, assalamualaikum. Kayak nembak lah gua sih, kata gue canggih bener dulu waktu itu. Udah habis itu ya ngobatin ada negosiasi segala macem, dia cerita lah. Nah kalau dari ceritanya si cewek ini kemasukan di Tarahan. Oh pas ditahan. Nah yang masukin ini korban pemerkosaan. Mayatnya enggak dimakami, orang tuanya nggak tahu gitu. Gila. Ntar gue kasih tau endingnya. Pokoknya kayak gitu. Dan dia minta syarat dimakamin secara layak segala macam bla. Nah temen gue bisanya dimakamin secara gaib, nggak ngerti lah gue. Dimakamin bisa secara gaib. Ya dilakuin lah kayak ada mandinya lah apalah gitu. Tapi secara gaib itu orang nggak bisa lihat. Maksudnya ngapa-ngapain itu nggak lihat lah. Kalau misalkan mungkin ada kali bunganya apa segala macam, airnya mungkin ada gitu. Ya udah selesai urusannya, terus dia minta tasbih. Bingung gitu orang nggak ada Yang surupan itu. Yang surupan itu minta tasbih. Itu masih ada itu rohnya tadi. Iya. Oh. Setan yang ngomong. Setannya minta tasbih. Iya minta tasbih. Buat apa? Buat jagain dia. Oh iya. Kayak gitu. Biar dia anak ini bla 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 gitulah. Gue lupa ngomong apa. Ya udah. Sampai sekarang masih di badan dia. Enggak, ntar gue belum selesai ceritanya. Ya udah, kita orang minjem ke tetangga, tasbih yang apa namanya kalau malam nyala itu. Iya. Oh iya. Gue dikasih, terus normal, kita anggap normal, pulang. Nah, kita orang tuh komunikasi. Iya. Komunikasi aneh lah, gue lupa. Jawabnya apa, balasnya apa, gue lupa pokoknya. Kalau dipegang dingin, kalau nggak dipegang panas badannya katanya. Ini yang gue inget. Kalau dipegang. Kalau tasbihnya nggak dipegang. Tasbihnya. Kalau nggak dipegang panas. Panas. Kalau dipegang dingin. Kayak gitu. Nah, yang punya tasbih lagi. Mana tasbihnya, Dek? Iya. Marah dia karena tasbih itu apa ada sejarah segala macam, pusing juga gitu orang kan. Nah, cewek ini datang dia cerita kalau kemarin dia itu berobat lagi. Gitu. Nah, tasbihnya itu pecah. Tasbihnya itu ada 33 butir. Nah, ternyata 33 butir itu ditempatin sama teman-temannya si yang masukin tadi. Pecah lah jadi tasbihnya. Jadi
dia minta tas B itu ya biar ada sarangnya kayak gitu. Nah itu yang ganggu dia, yang apa segala macam bla bla bla. Nah dia berobat kemana sama orang tua yang nggak tahu, orang tuanya sadar kali ya. Ya itu mental sebenarnya segala macam bla 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 nggak tahu, tapi dia bisa balikin dari mana gitu nggak tahu. Dia sendiri Dibalikin apa? Nah dari situ dia katanya bisa melihat teman sama-sama. Oh dari situ dia bisa. Intinya memang dia itu punya keturunan apa gitu. Jadi sebenarnya pokoknya dia tuh jalan kondisi PMS katanya. Terus dia memang punya keturunan. Nah itu yang digangguin. Nah keturunan lemah juga. Kayak keturunan ada yang jagain. Itu yang biasanya yang sering digangguin tuh kayak gitu. Ada pegangan. Dan gue lupa ngobatin suruh itu dua malam coy. Pertama di kontrakan, sama habis itu di mana gue lupa pindah tempat pokoknya. Nah, gue ceritain itu serunya tuh di malam pertama di pas ngobatin tuh, jadi dia itu pokoknya diusir lagi gitu ya, pergi masuk lagi, diusir lagi masuk yang lain, diusir masuk yang lain, ya pocong, ya kuntilanak, ya apa pada masuk semua. Jadi ibarat teman gue cerita tuh, jadi semua setan di Sukarama itu kumpul di sini. Di tasnya. Enggak, waktu malam pertama ngobatin. Jadi capek, masuk keluar gitu terus. Iya. Kayak ngantri paham nggak? Jadi sampai kamu siapa? Ada yang nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong, cuma bisa ketawa doang. Kamu siapa? Saya gini. Apa dia ditanya kamu siapa? Gini jawabannya. Oh ini. Jangan gitu. Nah, kayak gitu. Kamu siapa? Gini. Tau nggak sama? Bocah. Nah itu. Oh gitu. Terus ada cewek yang iseng ngerekam, marah dia, ngotot, langsung dimatiin. Nah HP-nya rusak. Setelah dipototin itu. Iya, jadi Langsung maksudnya mati dia gitu. ngerekam, HP-nya rusak, nggak bisa moto, nggak bisa muter video. Tapi jalan video dia hapus normal. Obat video dari sana. Nah, itu real. Bisa Ada ya ya gitu ya. Susah. Kayak gitu. Nah, intinya sebenarnya sih sebenarnya nggak serem-serem amat di Indonesia itu. Iya. Jadi kena soal yang setan Sukarama itu kumpul di kontrakan itu, sebenarnya mereka pin eksis. Jadi ada yang ngomong, "Woi, ada yang kesurupan, lagi diobatin, yuk sana." gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Ngajak ya. Mana? Yuk datang. Jadi ibarat ngantri nih, cepetan dong, gua juga pengen masuk nih. Kayak gitu sebenarnya kenyataannya kayak gitu. Jadi nggak serem aman. Ada kesurupan massal. Satu sekolah kayak gitu. Misalkan gara-gara apa tiba-tiba langsung kesurupan gitu. Setan tuh review gua kemana ya? Nyari. Kayak gitu. Nyari yang bengong. Benar, kayak gitu. Jadi setan tuh sama kayak kita sebenarnya. Bercanda juga ya berarti makanya. Mereka pin eksis, mereka tuh senang kalau namanya disebut, ceritanya disebut, segala macam mereka senang. Kalau kita ceritain dia orang tahu. Tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kadang ada juga loh setan yang kalau apa namanya diperkenalkan apa gimana itu dia nggak Nggak mau, suka. kan nggak suka malah digangguin apa gimana gitu kan. Nggak tahu. Gitu. Tergantung sih. Iya tergantung setannya bener ya. Biasanya jin ya. Ya. Jin. Nah, kan dia kesurupan di kapal nih ya. Ada, gue lupa siapa yang ngomong. Untung nggak apa-apa di kapal. Nggak lompat. Nah itu. Itu. Karena di laut itu apa ibarat tau lah laut kayak apa Iya, ya ada nyeri roh kidul lah apa segala macam, paling bahaya sebenarnya di laut. Ada yang sampai orang tenggelam nggak pernah nongol lagi Nggak ketemu. kayak gitu. Iya juga kata gue, untungnya nggak Kalau kemana-mana lompat itu. itu. Cuman ketawa-ketawa aja gitu. Dia cengar-cengir itu nggak ada yang sadar, dia nggak nunjukin kalau dia tuh kesurupan. Ya itu luar biasanya. Pas waktu dia kemasukan juga dia kayak nyerang-nyerang gitu sih? Enggak. Enggak. Cuman ngangkat tangan doang. Pokoknya cuman waktu di mobil aja dia kayak begini, kayak tarian gitu loh. Nggak tahu tarian apa kayak gitu tuh. Macan gitu. Nggak tahu. Air makan gitu. Kayak kalau di TV-TV gitu. Air macan. Kayak gitu. Kata gue ya secara logika biar kita paham ya sebenarnya nggak serem-serem aman. Sebenarnya. Mereka tuh cuma ganggu doang. Tapi posisi orang yang di situ dia ngerasa serem banget sih bang. Iyalah gitu Iya kan. kan? Iya kalau bayang lah awal kuliah kayak apa sih bengong apa. Waduh gue bawa anak orang ini nih gitu kan. Segala macem kita gimana nih orang tuanya. Alhamdulillah pas dia sembuh balik sendiri aman-aman aja sih. Orang tuanya nggak kenapa-napa. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Udah nikah. Udah nikah. Belum punya anak kayak mana. Tapi kalau ngomongin apa kesurupan gitu ya, pernah sih gua waktu orgap ya, orientasi gabungan waktu SMA. Waktu SMA kan jadi panitia tuh, panitia orgap.
adik kelas tuh pas malam-malam kan demo ekskul tuh kalau misalnya warga kan. Oh, Ya pada kan? ada ekskul. Iya, pada ada ekskul. Pas waktu demo ekskul kan malam tuh jam 10-an, jam 11-an gitu kan. Itu di Citra Garden kalau nggak salah. Tau nggak? Iya. Nah di situ kan sering banget sih kalau misalnya ada pramuka acara apa di situ kan. Nah itu tuh kalau misalnya malam itu pas waktu pada nonton pesertanya pada nonton banyak yang bengong terus tiba-tiba kemasukan Kesurupan. gitu kayak jadi malah kesurupan massal. Lo di situ juga? Ih gue di situ Lo gue kan kesurupan panitia. juga? Enggak, gue enggak. Lo panitianya? Gue panitia jadi kan gue pek tuh kan ngurusinnya gimana dimasukin apa. Ustadznya juga ibaratnya Oh, ada ustadznya di situ? ada udah persiapan karena kan emang udah sering kayak gitu kan pasti kalau sekolahan pasti sering sih kayak gitu apalagi anak-anak pramuka apa gimana sering banget kesurupan massal terus ya udah jadi akhirnya dianuin sama ustadznya kan kayak sampai keteteran gitu loh ustadznya karena saking banyaknya Iya, yang udah nggak capek lah. iya ya kayak gitu sih setannya pasti ngantri gitu kan gue mau masuk sini lah gitu sih Iya, gitu. iya gitu Asli kalau ngobatin kesurupan tuh tenaganya habis, Bos. Kalau dari yang pernah teman gue yang ngerasukin dia cerita, dia tuh kayak dia dengar. Dia tuh posisinya kayak gelap gitu. Dia kata sih kalau yang kesurupan, nih ya, dari cerita teman gue, dia tuh dengar kalau ada orang yang manggil dia. Cuman gelap gitu. Jadi dia itu posisinya berada di gelap, terus dia dengar manggil. Ada yang dengar manggil gede, tapi makin lama makin kecil. makin jauh kayak Makin makin jauh, jauh. Kalau makin jauh tuh makin deket. oh gitu Enggak, itu kesan. Enggak, ini dia posisinya lagi kesurupan. Nah, gue tanya lu kalau lagi kesurupan ngerasain apa? Yang gue rasain adalah gue tuh di tempat kegelapan, nama gue dipanggil-panggil, disebut-sebut gitu. Gue denger kayak kamu orang lu manggil lu, gue tahu suara siapa gitu, tapi nggak tahu di mana. Gitu lah. Tapi kadang-kadang gede, kadang-kadang jauh, kecil, kayak gitu. Itu yang dirasain sama orang yang berarti kesurupan. kayak sadar setengah nggak sadar gitu ya Dia dengar suara tapi nggak bisa lihat. kayak pengen ngejawab juga nggak bisa kali ya Nggak bisa. Gitu kali ya kalau dirasain orang mati. Nggak tahu. oh kalau mati mah beda lagi Gue nggak tahu tuh. belum pernah mati Terus dia cerita gue mati rasanya begini gimana? Ada cerita kali gitu. Nah, ntar kan ini ceritanya kita cuma ada yang kesurupan sama penampakan ya. Lu pernah nggak dengar cerita dari teman lu sendiri barang tuh gerak? oh iya boneka biasanya kayak gitu Kayak gimana? jadi kan teman gue tuh punya boneka yang kalau misalnya kita pencet tuh bunyi gitu gak sih Oh iya bunyi iya. apa gitu kan Iya, kayak ada boneka punya, iya kan boneka apa gitu nah pernah dia tuh lagi ngebuat video gitu lah kayak ya mungkin kayak snapgram apa gimana gitu kan dia buat video terus tuh pas waktu dia buat video dia tuh sendirian di ruangan sendirian di kamar tiba-tiba si boneka itu tuh bunyi padahal dia tuh nggak ada yang mencet nggak ada yang apa padahal boneka itu kok bunyi kalau misalnya boneka itu dipencet gitu kan nah itu tuh ya emang sendirian terus posisinya juga ya cuman mau ngebuat video gitu kan terus bonekanya taruh di ujung ya udah tiba-tiba Gue ada cerita bunyi gitu. seram dari teman gue, temennya Rio juga. Mana Bang Rio? Nah, jadi kalau nggak tahu ya lupa ya entah bertiga entah berlima. Ah, Tahu Pulau Mahitan? Iya tahu. Mereka kesana. Mereka kesana jam mau maghrib. Mau sunset. Mereka datang, yang lagi kesana bubar pulang. Oh ini ada tuh bukan? Dia datang, yang lain pada bubar pulang. Bubar. Ya udah, mereka berkemah. Ada yang ngopi, main gitar. Gue lupa ya bertiga apa berlima gitu. Nah, lagi asik-asik gitar ngobrol gitu kan sambil ngeteh ngopi. Aqua itu geser, set. Kita sendiri. Kita sendiri. Iya. Iya seru banget ya. Lo lagi main lo, nah tiba-tiba geser, set. Bener-bener geser. Yang bener geser, keluar, iya semua ngeliat. Luar biasanya, mereka tuh bercanda. Woi, gila, aneh geser. Iya. Aneh Nggak takut gitu ya? Iya, sosok, ya takut, cuma sosok. Biar nggak ketara. Biar nggak panik. Paham dong, maksudnya biar nggak panik. Karena kan malam, kan udah pakai unggun apa. Wih gila, ada temen baru kita nih. Nggak permisi dulu kayak gitu. Iya, kita habisnya kan apa namanya sosok apa segala macem.
sebagian ada yang melipir ke tenda, sebagian Takut. ke tenda takut, kayak gitu. Woi, parah lu, udah masuk aja, udah santai aja. Kita ini mau menikmati alam, kayak gitu. Ya kan? Nah, yang kedua, tadi kan geser tuh. Iya. Gue merinding geser sana. Gue tadi juga merinding nih. Dia akuanya geser. Yang kedua adalah suara anak kecil. Suara kecil. Nah, suara anak kecil. Sosok berani. Gila boy, anak siapa malam-malam masih main di sini? Malam-malam anak siapa malam-malam segini masih main, keluyuran nggak balik kayak gitu. Mana mak bapaknya nih kayak gitu. Makin ini paham pak bro, sama paham, sama-sama berusaha menguatkan kayak gitu. Nah, tahu-tahu dari jauh laut itu ada kayak api apa? Lampu badai itu lampu badai. Tahu. Dari api, Iya. tapi ada kacanya gitu. Dari jauh kelihatan. Gitu. Tapi lama-lama deket. Oh, ngedeket. Terus? Ya. Semua ngeliat, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa nengok. Deket set, kayak gitu. Dan lama-lama ada wujudnya. Wujudnya adalah nenek-nenek tua. Nenek tua. Yang gini. Iya. Nah, apa yang terjadi? Ada bapak-bapak yang manggil. Kalian ngapa di sini? Gitu. Langsung bisa nengok semua. Nah, habis nengok, ngeliat lagi udah hilang. Nah, bapak-bapak itu yang cerita. Kalau ada emang ada something gitu ya di sana. Dia cerita, kalian ngapain di sini? Kan nggak Iya. tahu tempat ini apa. Kayak gitu. Yang lain pada pulang maghrib, kalian malam-malam ada berkemah di sini. Salah kamu- tempat juga. Nah, kamu ini menikmati alam pak, kayak Iya. gitu segala macam. Diceritain lah intinya. Diceritain orang, tadi ada aku geser, ada anak kecil. Itu artinya apa? Mereka mau ngajak main kalian, makanya suara anak kecil. Untung kalian nggak bawa cewek, Iya. gitu. Takutnya ada apa-apa, gitu. Terus tanya, kenapa ada nenek-nenek tadi pak? Iya. Oh kalian lihat? Nah itu penghuni di sini, penguasa di sini. Mah hitam. Iya. Sebenarnya namanya Mak Hitam. Oh, Mak Hitam. Mak Hitam. Nah itu. Kenapa disebutnya Pulau Mah Hitam? Iya. Itu. Gue lupa sebelum nongol itu mereka tuh akhirnya nantangin nih. Woi, coba kamu orang ini nongol dulu. Satu doang tapi nggak semuanya. Woi gila ini lagi mabok ini katanya. Biasa. Kopinya kurang kayak gitu. Kamu orang ini kalau ganggu coba nampak dulu sini. Iya. Kita orang ini menikmati alam, gak usah lah ganggu. Katanya. Coba tunjukin dulu. Tanda. Oh gitu. Beneran apa langsung? Iya itu ya nenek itu. Ya, iya. Gue lupa cerita itunya. Kayak gitu. Nah itu kalau cerita soal Pulau Mahitam. Serem Baru juga tahu, ya. baru tahu. Terus itu nyampe pagi tahan. Iya lah, pindah mereka. Mereka pindah di dekat rumah warga. Oh, ini ya kemahnya. Kemah ini situ. Saya gitu. Ini nggak jauh lagi. Ibarat sini di sana rumah warga kelihatan gitu. Jadi kalau teriak juga kedengeran. Nah, begitu. Nah, satu lagi mereka pernah juga ke Gunung Dempo. Gunung Dempo. Tahu Gunung Dempo nggak? Enggak. Gimana sih tuh? Daerah mana ya? Masih di Lampung, lupa gue di mana. Arah-arah mau ke mungkin ke arah apa namanya? Berusaha lurus lagi kali ya, Oh, gue pernah ke sana. Pernah Gunung Dempo. Ya itu di Gunung Dempo mereka seingat gua mereka ini kemah nggak tahu beberapa orang terus di tengah perjalanan bikin kemah nginep. Nah mereka ke Gunung Dempo mendaki nggak tahu beberapa orang di tengah perjalanan mereka capek bikin tenda. Singkat cerita tidur. Nah di tidur itu mereka mimpi ketemu apa ya kayak manusia kepala kebo gitu. Lupa gua namanya siapa. Ada ceritanya dikasih tahu nama sama kuncen gunungnya. Nah si manusia kepala kebo ini marah gitu, marah sama ini gua nggak tahu, gua lupa kayak gimana marah itu kondisinya kayak gimana segala macam. Intinya ada tanda mimpi. Habis itu mereka naik ke puncak, sampai di puncak rame. Rame ada yang main gitar, api unggun, makan, segala macem, bla bla bla, gitu kan. Ya udah sampai pagi udah kosong, di orang mereka turun, ketemulah sama kuncen cerita, Pak, tadi pada pulang semua Pak ya? Nggak ada, cuma kalian yang naik gunung ini. Mana? Di atas rame Pak. Gila, terus Ya udah, gimana ceritanya? Pertama kami ke tenda, mimpi Pak, ketemu manusia kepala kebo.
dia nyebut nama, oh itu si ini. Iya. Kasih mereka nggak suka gitu sama kalian, ngingetin kayak gitu. Terus ke puncak ramai banget, nggak ada, cuman kalian doang yang nekat naik apa malam-malam. mendaki gitu aja. Iya. Nggak malam sih, gue lupa kok kayak gitu. Iya. Terus Teman yang yang rame itu siapa ya? Nah, tahu. Anu lah sih. Anu. Iya kan? Ya kayak gitu cerita bisnis. Ada lagi cerita? Itu kalau gue memang nggak berani nih gunung. Nggak berani kan? Ya ulang nonton cerita mistis. Iya, Pengalaman. takut hilang di jalan. Takut gua. Ya kalau gue ngobrolnya capek aja sih. Ya Andai sama kan- fisik juga sih emang. Iya, andai kan kalau gunung ada lift, naik lah gue. Ya kalau jangan Nggak lihat ada rasanya eskalator yang buat eskalator lah ya. Eskalator. Kayak gitu. Eskalator tangga nanti ketemu eskalator lagi. Naik gua juga bang kayak gitu bang. Iya gitu. Ya itu apa namanya cerita mistis dari kita di Glowing podcast Radio. Thank you.